berhadap-hadapan sesama kaum muslimin. Yang satu aparatnya muslim, yang satu ini orang Islam juga. Terus yang jatuh korban siapa? Nah, orang Islam juga. Rasul sabdakan, wa syarru a'immatikum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kebaikan untuk pemimpin tersebut, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Lihat ini, pemimpin yang baik. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruknya para pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum, yang kalian benci pada mereka. Wa yubghidunakum, dan mereka benci sama kalian. Wa tal'anunahum, kalian melaknati mereka. Wa yal'anunakum, dan mereka melaknati kalian. Insyaallah. Ini zamannya sudah ini. Nauzubillah, yang rakyatnya ngelaknat celah. Sebaliknya juga, ya, di sisi lain yang pemimpinnya juga udah. Karena dicela ya cela lagi. Ini dianya yang nggak benar nih, dia yang salah ini, dia yang begitu nih, dia yang begini, dia yang begitu. Akhirnya terjadi, nauzubillah, apa yang terjadi? Jadi sampai korban nyawa, ya termasuk harta juga, nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kaum muslimin hendaknya dalam hal ini, ya kalau ditanya misalnya gimana ini, kita khawatir nanti begini, nanti begitu. Semua khawatir mesti. Semua khawatir akan keburukan yang akan terjadi dan seterusnya. Gimana nanti nih yang berkuasa, orang-orang yang kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Semuanya khawatir, tidak ada yang tidak khawatir. Kaum muslimin mesti khawatir itu. Tapi ingat, ini kan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan nanti akan terjadi kondisi kayak gini. Kalian benci mereka, mereka benci kalian. Kalian melaknati mereka, mereka pun melaknati kalian. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nudabidhuhum, wahai Rasul, kalau gitu apa kita perangi aja mereka? Qala la, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tidak, jangan. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. La ma aqamu fikumus salat, tidak selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ya. Jadi yang terbaik adalah yang kalian mencintai, ya karena tadi, karena keadilannya, karena mereka baik. Mereka juga mencintai rakyatnya karena rakyatnya juga taat. Itu yang terbaik. Yang buruk, kalian melaknati mereka karena buruknya perbuatan mereka. Mereka pun melaknati kalian sebagai respon dari perbuatan laknat dari orang-orang, dari masyarakatnya. Di sini terdapat faedah. Di antaranya adalah, ya kita wajib menegakkan sesuatu yang memang harus ditegakkan, keadilan. Tetapi ya tadi juga dengan ilmu, nggak asal sembarangan kita perangi aja itu. Nah, dia harus dipertimbangkan ini. Yang kita perangi siapa? Aparatnya nanti yang turun muslim. Coba. Berhadap-hadapan sesama kaum muslimin. Yang satu aparatnya muslim, yang satu ini orang Islam juga. Terus yang jatuh korban siapa? Nah, orang Islam juga. Allahu Akbar. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi memang inilah zaman di mana yang Rasul juga sabdakan, rajulun tafih yatakallamu an amril ammah. Ya, di antara tanda hari kiamat adalah orang yang tidak punya kompetensi berbicara tentang perkara orang banyak. Masih muda usianya, tergesa-gesa, ke bawah semangat, sampai ada azannya hayya 'alal jihad dan seterusnya. Itu. Dia tidak pikirkan gimana nantinya dampaknya ini. Nyawa hilang,
ada yang jadi korban mati, harta juga, dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya, jadi perlu ini diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan, jangan tergesa-gesa. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, apa kita perangi aja mereka, Rasul? Jangan. Maka di sini yang disebut dengan nasihat itu memang menginginkan kebaikan. Ini poin penting, dan ini Asy-Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali juga menyebutkan faedah ini. Wujubul munasahati bainal hukami war ra'iyati. Wajib saling memberi nasihat antara pemimpin dan rakyat. Li'annaha tajlibul mawaddata wal ulfah. Karena itu bisa menarik atau mendatangkan kecintaan, kerukunan. Iya. Wa yasudul amna warraha, bisa mendatangkan keamanan dan kesejahteraan. Nah, ini. Lu kenapa enggak bicara dengan baik? Ya. Nasihat itu kan menginginkan kebaikan, bukan menjatuhkan. An-nasiha itu dari kata-kata nasaha yang berarti murni, jernih, betul-betul menginginkan kebaikan, bukan ngejatuhin, bukan merendahkan, bukan menghinakan orang yang diberi nasihat, bukan. Oleh karena itulah nasihat kepada pemimpin menjadi sesuatu yang lebih spesifik caranya lagi. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, man kana indahu nasihatun lidhi sultanin fala yudhi alaniyah. Yang punya nasihat kepada pemimpin yang tidak usah ditampakkan di depan umum. Falyakhudh biyadihi, dia pegang tangannya, wal yakhlu bih, dia berduaan dengannya. Sampaikan, kalau dia terima, alhamdulillah itu dari Allah, pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Kalau dia belum terima, maka dia sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Udah sampai situ aja. Maka tadi kita katakan, untuk mencapai satu keadilan itu tidak mudah. Harus ada orang-orang yang mendukungnya, harus ada orang-orang yang membantunya, harus ada orang-orang yang betul-betul ikhlas, murni memang menginginkan kebaikan. Lah ini kan tidak mudah gimana? Karena ya di sekitarnya bisa jadi ada orang-orang yang tadi ada satu punya kemauan ini, yang satu punya kemauan itu. Iya, Anda bisa bayangkan hari ini di sebuah ruangan yang besar lagi megah, yang terisi oleh para anggota Dewan, nah kita nyebutnya Dewan. Ya, para anggota Dewan. Anda lihat bagaimana cara mereka bermunasahah. Jadi yang namanya sidang, yang namanya rapat, yang namanya meeting, apapun lah Anda istilahkan itu sebenarnya dalam syariat itu disebut dengan munasahah. Itu bagian dari munasahah. Saling kasih apa? Nasihat. Oh, ada masalah ini nih, ada masalah A. Ya gimana solusinya? Itu namanya munasahah, saling memberi nasihat. Apabila hal tersebut telah datang aturan-aturan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ya maka kita terapkan aturan-aturan itu dalam kasus itu. Oh, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkannya demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkannya demikian. Teknis lapangannya gimana? Dibikin. Bagaimana nanti penerapannya di lapangan dan seterusnya. Ini kan butuh orang banyak ini. Butuh orang banyak. Yang orang-orang itu pun orang-orang yang memiliki ilmu, kompetensi, dan sekaligus tadi punya keikhlasan yang tinggi, betul-betul murni menginginkan kebaikan. Makanya disebut di sini wajib saling menasehati. Ya. Bahkan Asy-Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali katakan istihbabud du'a lil hakimil mu'mini bit taufiq was sadad. Dianjurkan mendoakan pemimpin mukmin muslim agar dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menunaikan tugas-tugasnya. Iya. Begitu. Dan tidak menjadikan, ini penting.
Dan la yukhassasu bi khutbatil jum'ati awil idaini, tidak dijadikan menyebutkan pemimpin secara tegas si fulan, si alan di khutbah Jumat ataupun salat Id. Nah, ini kan kadang ya artinya mendoakan kebaikan kapan saja mendoakan, bukan hanya pada khutbah Jumat, bukan hanya pada salat Id mendoakan kebaikan para pemimpin. Ya termasuk juga tidak menjadikan mimbar-mimbar itu sebagai celaan kepada pemimpin. Si fulan. Nah, ini saya mau nyontohinnya aja nggak enak itu. Karena udah disebut dengan bahasa yang na'udzubillah buruk, jelek. Kan tadi akhirnya seperti yang Rasul sabdakan, kalian benci mereka, mereka benci kalian, kalian melaknati mereka, mereka pun apa? Melaknati kalian. Kejadian ini apa yang Rasulullah SAW sabdakan hari ini terjadi.